Ya, kembali pada update Gudang Saham tanggal 25 September 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor industri dasar. Nah, sebelum kita mulai, kita melihat pergerakan IHSG dulu. Pada kali ini kita menggambarkan garis downtrend IHSG yang di sini terjadi sejak Januari 2021 dan juga garis uptrend IHSG yang kita tarik sejak bulan Mei 2021. Saat ini IHSG berada di sideways, di atas sideways-nya ya. Untuk sideways kecil di sini yang kita lihat kemungkinan besar mungkin minggu depan akan turun lagi seperti garis panah ini sebelum naik. Tapi cepat atau lambat kami merasa bahwa garis sideways kotak ini akan menembusi garis downtrend line yang pada saat ini akan terjadi di sekitar tanggal 20 Oktober. Jadi penantiannya kalau memang bisa bersabar, kita tunggu sampai di sana, tapi juga harus waspada. Kalau IHSG kembali turun di bawah kotak ini, di bawah 5985, maka kemungkinan besar IHSG sekarang berada dalam downtrend yang lumayan panjang. Seperti itu. Nah, kita mulai dengan saham pertama kita adalah saham INKP. Untuk INKP sendiri kita gambarkan garis downtrend line-nya yang terjadi sejak bulan di sini bulan Februari sudah tertembus dan yang kita lihat lagi adalah INKP mencoba membentuk pola inverse head and shoulder, belum terjadi dan masih sangat baru sekali, jadi tidak bisa disimpulkan. Tapi kita kalau lihat secara lebih mikro di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau INKP tidak bisa turun di bawah 6.800, maka INKP kemungkinan besar akan tetap naik dan berangsur-angsur menembus lehernya di sini. Nah, kalau itu terjadi, ya target berikutnya INKP akan menuju ke level 10.000. Jadi bisa dipastikan sudah menjadi uptrend. Tapi saat ini masih belum terbukti, jadi kita harus waspada saja sambil mengantisipasi perubahan pola INKP. Bisa saja INKP turun lagi dan mengetes support di level 6.150. Jadi yang kita harus perhatikan adalah level 6.800 di sini. Kalau memang tertembus ke bawah. Selanjutnya kita lihat saham Techkim. Kalau Kimia ini kita gambarkan downtrend-nya sudah tertembus, tapi juga tidak terlihat pattern inverse head shoulder karena turun di bawah support di sini. Nah, untuk melihat jangka pendeknya kita akan coba lihat lagi. Kalau Techkim bisa bertahan di atas 6725, itu bisa lanjut naik. Saat ini kalau dia turun di bawah 6725, maka Techkim akan mengetes support di level 6325. Selanjutnya kita ke saham-saham semen. Kita mulai dengan SMBR, Semen Batu Raja. Secara downtrend kita gambarkan di sini sejak bulan Desember malah. Ini downtrend terus dan sudah tertembus. Akan tetapi kita lihat uptrendnya ini seperti ini terlihat sangat lemah. Jadi kita lihat SMBR ini belum aman. Ada tetap kemungkinan dia mengetes ke level 550. Cuma kalau SMBR bisa bertahan dan naik di atas 710, maka bisa kita pastikan SMBR mulai dari fase uptrendnya. Untuk saat ini masih belum bisa dibilang uptrend, walaupun ada garis uptrend kecil di sini. Selanjutnya adalah saham INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa. Nah, kita coba gambarkan downtrendnya dari sini. Ini juga sejak Januari. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, kita gambarkan ini adalah lower high, LH, lower high. Nah, ini lower high di sini di bulan Juli. Nah, sebenarnya pada bulan September ini INTP sudah membuat higher high karena lebih tinggi dari 11.000. Sekarang ini agak turun sedikit, mengetes support di garis downtrend lainnya juga. Nah, kalau memang INTP bisa bertahan di atas 10.000, maka kita bisa pastikan INTP akan memulai fase
uptrendnya. Tapi apakah uptrendnya seperti ini atau nanti lebih rendah lagi, kita pergerakan kapan INTP breakout dari sideways kecil yang sekarang. Itu untuk INTP. Selanjutnya adalah SMGR, Semen Indonesia. Nah, Semen Indonesia ini saat ini masih membentuk lower high terus, LH, sejak bulan Januari. Jadi masih belum aman, walaupun sudah sempat rebound dari Agustus lumayan kencang, tapi tertahan di garis downtrend. Jadi masih belum terlihat baik. Bagi yang pingin sekali masuk ke SMGR, ya lebih baik tunggu di 7750 kalau memang turun ke sana. Jadi saat ini masih belum stabil untuk SMGR. Selanjutnya kita lihat ke saham Eka Dharma, EKAD. Kalau EKAD ini sangat menarik bahwa selalu berada di atas support kuatnya. Sempat tersentuh di bulan Juni dan setelah pembagian dividen di tanggal 24 Agustus 2021. Tapi juga jangan lupa sempat tersentuh di 19 April ini dan juga malah ini tahun lalu ya, di bulan Juli tahun 2020. Ya, pada waktu itu ini merupakan 1360 merupakan resistance yang sangat kuat, tetapi turun lagi. Nah, terakhir jadi sudah naik. Untuk yang sabar ya kita harus tunggu dulu. Tidak ada tanda-tanda akan naik segera, kecuali mungkin laporan keuangan kuartal 3 kalau memang baik, ada kemungkinan naik. Tapi untuk jangka pendek kita coba seperti ini dulu. Nah, apakah bisa naik atau tidak di atas 1550. Kalau bisa naik, kemungkinan besar EKAD akan naik ke 1750 di atas. Tapi kalau tidak bisa, maka akan sideways lumayan lama. Jadi harus bersabar sambil menunggu laporan yang baik dan laporan laba EKAD yang selalu naik ya setiap tahun. Jadi ini harus lebih sabar menunggu. Oke, itu aja update untuk minggu kali ini.